Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sampai hari ini. Kami berdoa kiranya firman yang akan diberitakan kepada kami menjadi makanan rohani kami, menjadi peringatan di dalam etika kami, dan menjadi berkat untuk seumur hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini, kiranya Tuhan pakai dia, urapi dia, memberikan kekuatan iman, cinta kasih, dan keberanian yang cukup untuk mengutarakan firman Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah datang mendengar, kiranya Tuhan bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak anak-anak muda kita yang pergi ke banyak tempat di seluruh Indonesia memberitakan Injil. Saya percaya orang yang sendiri membuka suara, bukan mulut, memberitakan firman Tuhan, itulah orang yang mungkin lebih mencintai Tuhan. Dan melalui memberi kepada orang lain, mereka lebih diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Saudara terus dengar khotbah berpuluh-puluh tahun di sini. Apakah hatimu tenang, puas, sejahtera jika engkau tidak pernah memberitakan kepada orang lain? Saya percaya barang siapa yang buka mulut memberitakan firman tentang kabar baik Tuhan Yesus kepada orang lain, mereka diberkati Tuhan. Kitab suci berkata, alangkah indahnya kaki-kaki, bukan muka-muka. Alangkah indahnya kaki. Di dalam dunia hanya ada beauty contest based on their face, their posture, their body, their color, and their measurement of their physical body. Tapi Alkitab mengatakan tidak. How beautiful are the feet of them that bring forth the good tidings of God. Siapa yang belum pernah mengikuti KKR regional, coba belajar, kumpul sedikit duit, beli satu tiket, pergi ke pulau-pulau, rimba-rimba, gunung-gunung, desa-desa, ku kabarkan Injilku di desa, di kota, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan penghakiman di dalam kitab suci. Dan hari ini akhir kali kita bicara tentang penghakiman kitab suci. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam 7 penghakiman terbesar di dalam kitab suci untuk mengakhiri seri penghakiman kitab suci. Mari kita sekali lagi berdoa. Berkatilah kami, buka telinga kami, beri kesadaran kepada kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-12. Cek, silakan membaca Kisah Para Rasul pasal ke-12. Kita membaca dari ayat 20 sampai ayat 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Hanya berapa ayat
yang menceritakan satu peristiwa yang sangat kecil, tetapi bagi zaman itu peristiwa yang sangat besar dan sangat menakutkan. Inilah sekali pimpinan masyarakat, kepala negara yang dihukum oleh Tuhan hanya dengan satu yang disebut cacing atau seekor ulat yang kecil, lalu dia gigit, sudah digigit, dia meninggalkan dunia. Saudara-saudara, di dalam Alkitab jarang tulis Tuhan pakai seekor binatang yang kecil menghakimi seorang raja yang besar. Di dalam Alkitab jarang kita melihat ada kepala negara yang matinya begitu sederhana karena Tuhan marah sama dia. Kenapa Tuhan marah sama dia? Karena dia menerima pujian manusia dan dia menganggap diri Tuhan Allah. Lalu Tuhan yang berkata, "Akulah Allahmu, akulah Allah satu-satunya. Di luar saya tidak ada lain Allah." Itu sebab manusia yang menganggap diri Allah, memperankan diri sebagai Allah, memalsukan diri menjadi seperti Allah, patut dihukum oleh Tuhan dan sekejap mata dia meninggalkan dunia. Seumur hidup sampai detik ini selesai. Anugerah di Tuhan yang mengikuti dia sepanjang hidup berhenti pada saat ini. Hanya karena dia lupa dia hanya manusia. Dengar baik-baik, cukong besar manusia. Engkau jenderal yang tinggi manusia. Engkau gubernur yang berkuasa manusia. Orang kaya raya manusia. Engkau raja hanya manusia. Engkau bukan Tuhan Allah. Let God be God and let man be man. When you stop to consider yourself, recognize you are merely a man, the danger is on you. Saudara-saudara, saat engkau berhenti dengan rendah hati mengaku engkau hanya manusia, saat itu anugerah Tuhan berhenti, bahaya mulai tiba kepada engkau. Inilah apa yang terjadi pada Raja Herodes. Siapakah Raja Herodes? Keturunan raja yang ditetapkan dan diangkat oleh kerajaan Romawi dari orang Roma. Orang Romawi menjajah provinsi-provinsi sebanyak mungkin di seluruh dunia. Sampai saat itu di dalam sejarah manusia tidak ada kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Romawi. Dan Alkitab mengatakan yang mengangkat kuasa dari dunia Tuhan Allah, yang menurunkan kuasa dari dunia ini Tuhan Allah. Allah berhak membangkitkan satu bangsa. Allah berhak menumpaskan satu negara. Allah yang lebih besar kuasanya daripada kuasa manusia. Ini tercatat berkali-kali di dalam Alkitab. Semenjak zaman Kejadian, zaman Keluaran, zaman 5 buku Musa, telah dicatatkan kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa manusia. Kuasa surga lebih tinggi dari kuasa kerajaan dunia. Di manakah kingdom? Di manakah presiden? Di manakah raja? The kings of this world submit their power before God. Allah lebih berkuasa dari negara, dari kepala negara, dari raja-raja, dari presiden, dari pemimpin dunia. Mazmur pasal kedua berkata, pada waktu raja-raja di dunia bersekongkolan, mereka berkumpul untuk merencanakan bagaimana melawan Tuhan dan melawan Mesiasnya. The kings of this world, they gathered together and they consult and they try to make some planning against God in the heaven.
Allah yang bersemayam di dalam surga duduk di sana mentertawakan mereka. Saya waktu membayangkan ini saya gemetar. The God who is sitting upon the throne in heaven. They mock at them, and God, He loved to this kind of people. Manusia yang melawan Tuhan, yang bersatu untuk memberontak kepada Tuhan, Tuhan ketawa. Kenapa? Karena yang di surga, yang pernah melawan Dia, dilempar turun dari surga di dalam angkasa menjadi setan yang keliaran. Saudara-saudara, itu berkuasa berapa besar? Penghulu malaikat kuasanya jauh lebih besar dari raja-raja dimanapun. Dilempar, diusir, lalu engkau keluar dari surga menjadi setan yang berkeliaran di angkasa dan menipu dan memakai roh-roh, yaitu setan kecil-kecil yang dari malaikat yang ikut mereka memberontak Tuhan, menjadi roh jahat yang menaungi dan memenuhi hati-hati yang memberontak kepada Tuhan. Orang ateis terlalu gampang. Tuhan mau mengusir, Tuhan mau menjatuhkan, Dia mau mengeluarkan takhta yang paling kuat di surga pun begitu gampang, apalagi raja di dunia. Maka dari Firaun dan dari buku Daniel, di dalam buah buku Kejadian, Keluaran, dan di dalam buku Daniel dikatakan kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa politik. Lalu di dunia ini ada 3 kuasa paling besar. Kuasa Allah di surga, kuasa raja di dunia, dan kuasa rakyat yang dikuasai dan yang diperintah oleh raja-raja. Semenjak tahun 1215, yaitu kira-kira 900 tahun yang lalu, di Inggris terjadi satu peristiwa. Ada sesuatu konstitusi yang ditegakkan oleh pemerintah daripada parlemen Inggris. Sesudah itu kalimat yang disebut konstitusi itu namanya Magna Carta. Magna berarti besar, Carta berarti satu pasal, satu konstitusi yang tertulis. Magna Carta ditandatangani, diteguhkan di dalam politik dunia semenjak 1215. Abad ke-13 menghasilkan Magna Carta, itu merubah seluruh nasib umat manusia. Itu merubah seluruh pemerintahan dunia. Itu merubah seluruh sejarah politik di dalam dunia ini. Karena apa? Di dalam Magna Carta menulis satu kalimat, raja juga manusia, dan raja tidak mempunyai hak lebih tinggi dari hukum. Waduh, kalimat itu memecahkan rekor. Kalimat itu merubah nasib, dan kalimat itu merubah seluruh kebudayaan manusia. Sebelum ayat itu muncul, di dalam sejarah tidak pernah ada orang berani mengatakan raja pun harus dihukum. Raja terbebas, raja imun, raja tidak mungkin dihukum karena tidak ada orang lebih tinggi kuasanya dari raja. Jadi yang mau hukum raja dibunuh oleh raja, yang mau membunuh raja dipenjarakan oleh raja, maka raja lolos daripada penghakiman. Tetapi orang Inggris mempunyai kebijakan yang sangat tinggi, mengatakan raja pun tidak berada di atas hukum. No one is above law. No one is immune from law. No one can be immune and escape from the punishment. Tak ada orang boleh tidak dihukum. Karena manusia pun manusia, dan raja pun adalah manusia, dan kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Beraninya luar biasa mengatakan kalimat itu. Tapi justru kalimat ini muncul di sejarah, dunia berubah. Dari 12, 15 sampai sekarang,
kita melihat apa yang terjadi. Raja punya kuasa makin susut. Sampai pada abad ke-18, revolusi Prancis memberontak raja, mempenggal kepalanya raja. Sampai hari ini demokrasi mempunyai kuasa yang sangat besar. Tetapi 30 tahun yang lalu saya menulis satu makalah mengatakan the modern democracy will be the future barbarianism. Waktu saya menulis kalimat itu banyak orang tidak setuju. Dan kalimat itu sekarang terbukti. Demokrasi modern akan menjadi barbar yang akan datang. Maksudnya 30 tahun yang lalu demokrasi itu besar sekali. Tetapi 60 tahun kemudian, yaitu zaman sekarang, demokrasi telah brutal dan menjadi kerusakan yang menghancurkan kebudayaan manusia. Nah, inilah apa yang saya sebut 30 tahun yang lalu. Waktu saya melayani Tuhan 35 tahun, saya bikin satu buku album. Dan di dalam album itu depannya ada 5 maka saya tulis satu kalimat. The modern democracy will turn to be the future barbarianism. Sekarang sudah terjadi. Lalu saya mau tanya, kuasa Allah di surga, kuasa pemerintah di dunia, kuasa rakyat dipimpin oleh pemerintah. Ini 3 kuasa paling besar di dalam sejarah. Semua ikut saya. Kuasa Allah, kuasa pemerintah, dan kuasa rakyat. Semua 1, 2, 3. Di antara 3 kuasa ini yang paling tinggi mana? Kuasa Allah. Tapi orang ateis tidak ngaku. Di mana Allah? Saya tidak percaya. Ateis tidak percaya Allah. Sekaligus tidak percaya kuasa Allah. Kuasa pemerintah sekarang jadi apa? 2 macam. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat sama pemerintah yang memaksa menganiaya rakyat. Coba tanya, pemerintah yang dipilih oleh rakyat sama pemerintah yang menguasai dan menganiaya rakyat, kuasanya besar mana? Nggak bisa jawab? Sekali lagi, pemerintah yang dipilih oleh rakyat sama pemerintah yang menganiaya rakyat, kuasanya besar mana? Yang menganiaya rakyat ya, tetapi kuasa itu sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena mereka tidak dipilih oleh rakyat. Sekarang saya kembali menanya, kuasa Allah, kuasa pemerintah, kuasa rakyat, sekali lagi semua. Di antara 3 kuasa ini, bagaimana kita mengurutkan? Paling tinggi siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Coba jawab. Paling tinggi? Kedua? Kacau ya. Sekali lagi, paling tinggi, kedua, rakyat. Betul? Betul? Berani katakan kuasa rakyat lebih besar? Kalau engkau di Indonesia, engkau dibebaskan. Karena Jokowi dipilih oleh rakyat. Jadi kalau tidak ada kuasa rakyat, tidak ada kuasa pemerintah. Kuasa rakyat lebih tinggi dari kuasa pemerintah semua. Tetapi kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa pemerintah, juga lebih tinggi dari kuasa rakyat semua. Jadi kalau kita urut mana yang tertinggi? Allah. Kedua, ketiga, pemerintah. Mengapa rakyat lebih tinggi dari pemerintah? Rakyat diperintah kok. Yang memerintah lebih besar kuasanya. Betul. Tapi secara fatah tidak. Kuasa pemerintah diizinkan oleh Tuhan. Tanpa izin dari Tuhan, tidak ada kuasa pemerintah yang bisa berdiri tegak. Patong, kalimat ini dari mana? Siapa yang memberikan hak kepada kita menetapkan rakyat lebih tinggi dari pemerintah? Kitab suci. Kitab suci ditulis
Di dalam zaman di mana raja lebih kuasa daripada rakyat, kenapa pemerintah lebih rendah dari rakyat? Alkitab mengatakan Tuhan menghargai hidup manusia lebih daripada siapapun yang menjadi pemerintah. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memberi kuasa kepada manusia sehingga manusia itu sementara diberikan hak untuk boleh memerintah manusia yang lain. Saudara-saudara, kalau engkau mempelajari sejarah politik di dalam sejarah manusia, engkau menemukan selain Inggris menemukan Magna Carta tahun 1215 sampai 1700, seorang namanya Jean-Jacques Rousseau di Prancis menulis satu buku yang namanya Social Contract. Kalau saudara bisa cari di Google, cari Jean-Jacques Rousseau, cari istilah social contract, engkau akan menemukan buku yang merubah dunia di Perancis, menjalankan apa yang sudah diinspirasikan oleh Magna Carta di Inggris. Itu penting sekali. Buku itu mulai dengan kalimat pertama, manusia semua dilahirkan dengan sama rata, sama telanjang, sama tidak ada pakaian, sama tidak ada hiasan, sama tidak ada kedudukan. Every baby is equally same to be born. Bayi dilahirkan semua telanjang, tidak ada apa-apa. Tetapi melalui waktu-waktu yang lewat, yang dilahirkan ke keluarga bangsawan sama yang dilahirkan di keluarga pengemis, lain nasibnya. Saudara besar, manusia diikat-ikat oleh peraturan-peraturan masyarakat yang sangat berbeda sistemnya. Sehingga orang kaya begitu lahir sudah mempunyai rumah besar, orang miskin sampai mati belum punya rumah. Orang kaya satu pakaian boleh beli 100 pakaian orang miskin. Orang miskin pakai berapa pakaian pun kurang panas, akhirnya dingin sampai mati. Manusia dilahirkan sama-sama rata. Manusia dibesarkan dengan ikatan-ikatan yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa napas, kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa keluar daripada ikatan sehingga kami terbelenggu di dalam sistem masyarakat. Buku itu dengan kalimat-kalimat dari paragraf pertama langsung menarik perhatian seluruh negara Perancis. Ini orangnya Jean-Jacques Rousseau, tulis social contract. Orang ini dikejar-kejar oleh pemerintah, akan dibunuh, akan ditangkap, akan dipenjarakan. Buku-buku dia semua dikumpulkan, dibakar dengan api. Tapi menurut seorang yang dilahirkan abad ke-20 namanya Pierre Teilhard de Chardin, the great thought once occurred in the history will never able be abolished from human thought and human history. Jikalau ada pemikiran yang agung pernah ditemukan di dalam sejarah, maka tidak ada pemerintah, tidak ada kuasa manusia boleh melenyapkan atau menghapus pikiran yang agung itu daripada manusia. Dia ditangkap, tidak jadi, dia lari dari satu negara ke negara lain, dari kota ke kota, polisi kekuasaan tidak bisa menangkap dia. 200 tahun kemudian dia disebut Bapak Revolusi, dia disebut orang paling hebat, dia disebut seorang yang berjasa mendukung rakyat menjadi manusia yang harus dihormati oleh pemerintah. Jean-Jacques Rousseau, atau dalam bahasa Inggris Jacob Rousseau, social contract. Dan akhir dari buku itu menulis satu kalimat, jikalau tidak mendapatkan izin siapapun, tidak ada satu orang berkuasa atau berhak untuk memerintah dan menguasai orang lain. Itu seorang Perancis bangga. Mereka kira mereka lah negara yang ekspor revolusi, yang bikin seluruh dunia berjuang dengan mati, dengan sengit, dengan mati-matian merebut kekuasaan daripada aristokratik, daripada pemerintah yang diktator,
dan mereka menjadi pempelopor demokrasi. Soekarno menghormati Perancis. Orang-orang di Afrika menghormati Perancis karena dianggap mereka bapak demokrasi yang sesungguhnya. Padahal semua salah. Karena revolusi Perancis terjadi pada 1789. 4 tahun kemudian Raja Perancis dipenggal kepalanya dengan guletin, dan istrinya yang sangat cantik sejak kecil dianggap orang hebat. Tetapi orang yang cuma tahu makan-makan enak, pakai enak, tidur enak, kereta enak, segala sesuatu enak. Tapi tidak pernah mengerti kelaparan rakyat, kesusahan, kedinginan rakyat yang mati tidak ada orang menjaga. Raja Louis ke-16 dan ratu namanya Marie Antoinette. Kedua orang dipenggal kepala di La Plaza di Concorde yang berada di Paris. Saya sendiri pergi ke tempat itu beberapa kali dan saya menemukan tempat mereka dipenggal kepalanya di satu lapangan alun-alun di Paris. Saudara-saudara, setelah tahun 1789 revolusi terjadi, bobollah satu penjara Bastille di mana yang diikat, yang dipenjarakan banyak revolusi, tokoh-tokoh yang berjuang untuk rakyat itu bebas. Lalu mereka mengacaukan masyarakat dan membunuh banyak pemerintah-pemerintah. Semenjak itu rakyat Perancis berusaha melawan semua pemerintah yang jelek. Sesudah itu sampai sekarang kita lihat sudah ada lebih kira-kira 300 tahun manusia belum ada pendapat yang sama bagaimana membangun pemerintah yang baik. Negara Indonesia diberkati Tuhan memegang pemilihan umum daripada sistem demokratis. Saudara-saudara, kuasa Allah dia kuasa manusia. Kuasa manusia menentukan kuasa pemerintahan. Pemerintah menjadi ketiga, bukan kedua. Allah, manusia biasa, pemerintah yang dipilih. Tetapi kalau kuasa pemerintah tidak beres, kuasa manusia boleh mentumbangkan, kuasa manusia boleh menjatuhkan, pilih pemerintah yang lebih baik. Tetapi ini semua dikuasai oleh Tuhan yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalimat apa di Alkitab memberitahu kepada kita? Di dalam kitab Keluaran, Yusuf menjadi Perdana Menteri diangkat oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Sehingga Firaun melihat bijaksana dia. Firaun mengatakan, engkau jadi Perdana Menteri. Masakan seorang yang lahir sebagai budak, orang Israel di dalam kerajaan Mesir tidak mempunyai hak karena mereka lahir di keluarga budak yang kerja mati-matian, berhak menjadi Perdana Menteri. Jikalau Tuhan mau, tidak orang bisa melawan. Karena bijaksana daripada Yusuf, maka 7 tahun yang penuh dengan kesuburan, penuaian yang begitu limpah disambung dengan 7 tahun dengan kelaparan. Dia tahu dulu. Maka dia memberikan nasihat kepada Firaun, simpanlah barang-barang, tumpukkanlah hasil bumi untuk persiapan 7 tahun akan datang. Waktu itu seluruh bangsa akan mengalami banyak orang mati karena kelaparan. Yusuf menjadi Perdana Menteri dan dia mengatakan kuasa Allah di atas kuasa Firaun. Ini di dalam Alkitab pertama kali mengwahyukan the power and the authority of God is higher than the power and the authority of the government. Buku kedua yang mengwahyukan kalimat kebenaran yang begitu penting ini adalah di dalam buku Daniel. Pada waktu semua dukun tidak bisa menjelaskan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, dan mereka tidak bisa memberikan arti apa maknanya mimpi itu, maka seorang yang ditawan dari Israel, anak muda yang ganteng, yang sehat, yang tidak mau makan makanan kerajaan,
tapi makan nasi putih, makan air yang biasa saja, akhirnya lebih sehat dari orang lain. Dia bisa menjelaskan, memberikan akan arti makna dari mimpi dari Nebukadnezar. Juga diangkat menjadi seorang perdana menteri. Saya kira ya, Daniel seorang yang nasibnya sangat malang, waktu ditawan sampai di negara dari Babylon, dia dikebiri. Dia tidak bisa punya anak, tidak bisa nikah, menjadi seorang yang namanya seperti sida-sida. Ganteng tetapi kehilangan fungsi seks. Tidak ada kesempatan nikah, kasihan sekali. Dan seumur hidup dia menjadi penasihat raja dari Nebukadnezar sampai Nabonidus, sampai Belsasar, sampai selesai tumpasnya seluruh Babilonia, sampai Raja Persia. Waktu dia tua, dia masih menjadi perdana menteri. Di dalam buku Daniel dikatakan, the power of God is above the power of man. Kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa manusia. Raja paling tinggi pun harinya, kedudukannya ditentukan oleh Tuhan Allah. Sehingga pada waktu Darius dibunuh, akhirnya kita melihat itu dunia berubah, sejarah berubah, karena semua regim yang berkuasa diganti oleh Tuhan. Kitab suci buku yang luar biasa, agungnya, ajaibnya, dan bijaksana tingginya. Saudara-saudara, kita kembali kepada ayat yang tadi dibaca oleh Jack, seorang raja yang dihukum oleh Tuhan. Namanya siapa? Herodes. Loh, bukankah Herodes sudah mati? Kok ada Herodes lagi? Anaknya Herodes tetap Herodes. Cucunya Herodes tetap Herodes. Dari Herodes yang pertama saat Yesus lahir, dia membangun gereja, bangun gedung yang paling besar di dalam 2000 tahun lalu. Dengan 64 tahun dia membangun gedung bait Allah, gedung sifat agama, gedung manusia beribadah kepada Tuhan yang terbesar di dunia. Dengan ambisi, bijaksana, dan keterampilan arsitektur yang lebih tinggi dari siapapun. Saya percaya Herodes adalah salah satu arsitek yang terbesar di dalam sejarah manusia. Sehingga dia bisa menyalurkan air dari gunung yang tinggi 180 km di luar pelabuhan, menyalurkan air itu melalui akuadak. Saya kalau bisa minta dikeluarkan gambar akuadak dari Google, engkau bisa melihat akuadak itu kadang-kadang 3 susun tingginya sampai lebih 15 meter. Dan bawah lebarnya untuk air dari gunung ke kota itu mengalir seperti sungai. Tetapi kalau kami sudah banjir, mereka alihkan air ke 2 susun. Kedua susun kira-kira sudah 10 meter, air tetap mengalir. Kalau lebih banjir lagi, air yang bersih dari gunung bisa datang ke kota 180 km melalui saluran yang paling kecil, paling tinggi. Itu kira-kira 15 meter tingginya. Saudara lihat, ini akuadak, nah ini 2 susun. Coba cari yang 3 susun, yang paling atas, paling kecil. Ini dibikin 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, sebelum manusia mengerti pakai pipa menyalurkan air seperti sekarang, 2000 tahun yang lalu manusia begitu pintar. Dan yang bikin itu siapa? Herodes. Herodes mempunyai bangunan. Nah, ini yang 3 susun. Bawah ini air. Kalau sudah banjir sampai di atas, air jalan di susun pertama atasnya, lebih banjir di atas keduanya, lebih banjir di atas ketiganya. Dari 1180 km dari gunung, terus dari gunung Hermon, air disalur ke 2 kota. Satu namanya Tires, satu namanya Sidon. 2 kota di pelabuhan Mediterranean Sea,
mendapatkan air sehingga mereka sepanjang tahun tidak pernah takut kekeringan, tidak pernah takut sawah tidak air, karena airnya disodorkan, diberikan secara begitu limpah, tidak pernah kekurangan air. Inilah Herodes. Herodes membuat bait Allah dengan ambisi paling besar. Kita bangun gereja, batanya kecil-kecil. Herodes bangun bait Allah, satu batu 5.000 kilo. Tingginya begitu besar, begitu megah. Dan dia tidak berkompromi. Dia membangunkan bait Allah pakai waktu 64 tahun. Kita bangun gereja 2 tahun sudah jadi. Kita pakai batu kecil-kecil, dia pakai batu 5.000 kilo satu. Tumpuk sampai paling tinggi. Herodes membuat istana namanya Herodion, menggali tanah 9 susun sampai di bawah tanah. Herodes bikin satu kubah dan sesuatu fortress yang memuat ribuan orang tinggal di dalam, di satu gunung yang tinggi sekali namanya Bada. Saya sudah pergi satu-satu lihat mereka itu. Saudara-saudara, dia seorang arsitek yang terbesar. Tetapi waktu dia mulai bikin bait Allah, hatinya satu tujuan, bukan menyembah Tuhan. Karena dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia adalah seorang Edom. Edom tidak percaya kepada Yehova. Edom tidak mau taat kepada perintah dan hukum Musa. Edom tidak percaya, tapi dia bikin bait Allah untuk orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menyenangkan Yahudi, supaya orang Yahudi takluk kepada penguasaan pemerintahan dia. Itu sebab Herodes memakai agama menjadi alat untuk menjadi tujuan politik, mentaklukkan orang Yahudi mau taat kepada dia. Pemerintah pakai kuasa, memperalat agama, melayani politik, memerintah rakyat supaya taat kepada dia. Pemerintah mempunyai kuasa yang besar. Tadi dari kalimat mulut Yesus Kristus kepada Pilatus yang tanya, engkau tidak mau jawab saya? Tahu tidak, saya mempunyai kuasa membunuh engkau, juga mempunyai kuasa untuk melepas, membebas engkau. Yesus menjawab, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau bukan dari atas Bapakku memberi kuasa kepada engkau, engkau tidak ada kuasa untuk membunuh saya. Yesus melawan, Yesus memveto, Yesus memberontak apa yang dikatakan oleh Pilatus. Aku berkuasa membunuh engkau. Yesus bilang tidak. You have no power to kill me, because your power is from above. My Father give you the power. Pilatus tidak bisa apa-apa kepada Yesus, karena kuasa Yesus dan kalimat-kalimat keluar dari mulutnya itu kebenaran yang mutlak, tidak boleh dibantah, tidak bisa kompromi dan tidak boleh ditolak. Yesus bilang, aku dilahirkan untuk menjadi raja, dan aku datang ke dunia untuk bersaksi bagi kebenaran. Pilatus berdiri dan berkata, apa itu kebenaran? Membuktikan dia tidak mengerti. Dia menjadi pemerintah tapi tidak mengerti. Di dalam kalimat Yesus membuktikan kuasa Allah lebih kuasa daripada pemerintah, dan kuasa rakyat pun tidak boleh sembarang dipermainkan oleh pemerintah. Alkitab mengatakan manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Itu sebab barang siapa yang membunuh manusia yang lain, dia bunuh. Barang siapa yang mengalirkan darah manusia, darahnya juga harus dialirkan. Ini tercantum di dalam Kejadian pasal 9 ayat ke-6. The one who shed the blood of others, his blood shall be shed. Orang yang mengalirkan darah orang lain, darah orang ini harus dialirkan daripada tubuhnya. Tuhan tidak memperbolehkan manusia melecehkan manusia. Tuhan tidak boleh membiarkan pemerintah menghina manusia yang lain. Itu sebab Tuhan sangat senang dengan Magna Carta. Waktu Magna Carta mengatakan
Raja pun harus dihukum. Raja tidak lebih tinggi daripada hukum. Raja bersalah, raja pun tidak bisa lepas dari kematian. Kalimat ini bikin semua raja marah. Tapi bikin satu yang paling senang, Tuhan di surga waktu melihat ada Magna Carta berani mengatakan tidak ada raja yang boleh bebas dari hukum. Raja pun tidak imun. Raja pun tidak lepas daripada harus dihakimi. Karena raja tidak lebih tinggi daripada hukum. Tuhan sukacita. Dan Tuhan mengatakan, saya berkati negara Inggris. Saudara yang pernah belajar sejarah Inggris, ketahuilah tahun 1215 abad ke-13, kira-kira 800 tahun, 900 tahun yang lalu, Inggris negara yang kecil, lebih kecil dari tanah Jawa. Inggris mempunyai hanya beberapa, England, Ireland, Scotland. Inggris adalah negara yang kecil. Britania kecil sekali. Tapi Tuhan memberkati dari 12, 15, terus 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 tahun berkembang menjadi negara paling besar di dunia. Kalau Tuhan memberkati, siapapun tidak bisa melarang. Orang yang paling kecil akan menjadi kaya, orang paling rendah akan menjadi tinggi, orang paling lemah akan menjadi kuat. Inggris satu contoh negara kecil karena menulis Magna Carta menyenangkan Tuhan di surga. Maka Tuhan melihat ada pengharapan manusia berhenti menindas, berhenti menganiaya, tapi menghargai rakyat. Maka Tuhan memberkati. Di mana ada raja yang takut kepada Tuhan dan mencintai rakyat, tidak mungkin negara itu tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu tidak, 20 tahun terakhir kita mengalami perdamaian, kita mengalami kesuksesan, kita mengalami kelancaran, kita menikmati akan kemakmuran di negara Indonesia. Dan terbukti selama 20 tahun ini Indonesia mulai menaik. Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami perdamaian, kesuksesan, kemakmuran, dan tidak ada yang lapar. Saya pergi ke 160 kota mengadakan kapin, dan saya melihat yang datang tidak ada orang Indonesia yang pakaiannya compang-camping. Sudah tidak ada. Semua pakai batik, pakai baju yang tidak pecah, yang kelihatan sangat rapi dan kelihatan sangat sopan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita mempunyai pemerintah yang makin baik, makin memperkenan Tuhan. Karena presidennya baik, presidennya takut Tuhan, presidennya sangat sama rata, presidennya tidak korupsi. Berbahagialah rakyat ini. Kenapa sekarang kita lebih banyak keadilan, kemakmuran daripada negara-negara? Karena presiden kita tidak korupsi. Demikian gereja Reform Injil Indonesia tidak mengizinkan ada pendeta yang korupsi. Tidak mengizinkan pendeta yang sendiri kaya raya biar orang lain miskin. Kita sendiri dengan bagaimana hidup mengikat kebebasan kita sendiri. Dan kita membahagiakan semua orang. Sehingga Tuhan memberkati kita. Demikian Inggris. Di dalam 600 tahun, negara kecil Inggris yang tidak lebih besar daripada satu Jawa atau separuhnya Sumatera, mendadak menjadi negara terbesar di dunia. India dimiliki, Pakistan dimiliki, itu Timur Tengah dimiliki, Burma dimiliki, Australia dimiliki, New Zealand dimiliki, dan Kanada dimiliki, Amerika dimiliki. Tanah-tanah yang dimiliki oleh Inggris lebih besar 20 kali daripada tanah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi bukan yang paling gagah, tapi kerajaan Romawi akhirnya dibuang oleh Tuhan. Inggris dibangkitkan menjadi negara paling besar di dunia. Sampai tahun apa? Sampai tahun 1912. Berarti di dalam 897 tahun
negara Inggris bertumbuh terus dan akhirnya merosot mendadak. Apa sebab? Karena mereka mulai sombong, mulai menghina, mulai menindas rakyat yang lain. Kapan mulai? Mulai tahun 1840. Mereka mulai menipu Tiongkok, mulai menganiaya orang Tionghoa, mulai menjual opium, bikin orang Tionghoa pemuda-pemudi semua jatuh pingsan, semua menjadi tidak ada gairah kerja. Tuhan melihat Britain, you are now doing wicked things. You are now doing something no good. I'm punishing you. Maka Tuhan mulai menghukum negara Inggris. Waktu opium dijual ke Tiongkok untuk mendapat uang sebanyak mungkin supaya Inggris kaya, hati nurani mulai ditindas. Mereka berbuat jahat, suruh orang Tionghoa semua minum ganja, minum opium sampai semua berlayang-layang menjadi orang yang tidak sehat. Tuhan bilang ini tidak beres. Pada waktu Inggris berbuat jahat seperti itu, maka Tuhan mulai menghakimi Inggris. Penghakiman Tuhan tidak main-main. Tahun 1912 itu kesombongan Inggris paling tinggi. Mereka bikin satu kapal yang puluhan ribu ton besarnya. Belum pernah di sejarah manusia mempunyai kapal begitu tinggi, begitu besar. 3 corobong untuk keluarkan asap. Panjangnya lebih dari 260 meter. Berpuluh-puluh ribu ton. Berlayar di dunia, di dalam perairan. Dari Atlantik mau keliling dunia. Dan mereka mengatakan sekali-kali, ini kapal terbesar, kapal teraman, kapal yang paling kuat di dunia. Tidak mungkin tabrak, tidak mungkin hancur, tidak mungkin diremukan. Kalimat yang paling sombong, ini kapal yang tidak mungkin tenggelam. Kalimat lebih sombong lagi, Tuhan Allah pun tidak bisa mentenggelamkan kapal ini. Kalimat sombong seperti ini didengar oleh siapa? Didengar oleh malaikat. Didengar siapa? Didengar oleh Tuhan Allah. Nah, Tuhan mengatakan, what did you say? You say even God cannot make your ship sink in the ocean. Allah pun tidak bisa mentenggelamkan kapal ini. Kapal itu langsung memecahkan rekor, menginakurasikan keluar daripada pelabuhan Southampton di selatannya Inggris, melayar pergi, melewati Laut Utara, melewati akan Atlantik, sampai di utaranya dekat Amerika. 2 hari lagi sampai di New York. Ribuan orang mengatakan kita telah memakai kapal yang paling besar, kapal yang berpuluh-puluh ribu ton. Di dalamnya ada concert hall, di dalamnya ada opera house, di dalamnya ada lapangan bola. Di dalam kapal yang besar itu masih ada kolam renang yang besarnya seperti Olimpik. Kita semewah-mewahnya. Satu orang tiketnya beribu-ribu dolar 1 abad yang lalu. Tahun 1912, orang paling kaya di Inggris semua beli tiket yang paling mahal. Masuk ke dalam dek, masuk ke dalam kamar yang hiasannya seperti istana. Mereka sombong, mereka senang. Mereka berlayar terus sampai beberapa hari. Lewat Liverpool, mulai ke utara terus layar-layar. Sampai satu hari sudah melewati Atlantik, sudah dekat Amerika. Mendadak itu satu suara yang telepon kepada kepala kapal. Kami melihat barang besar di depan. Entah itu apa, mungkin bahaya. Kalau kita tabrak dengan barang itu, kapal ini akan mengalami perpecahan. Kalau deknya pecah, kalau air masuk, kita akan tenggelam. Cepat-cepat lihat apa itu. Cepat-cepat lapor sama saya. Dia maju ke depan melihat cilaka. Itu gunung es. Di depan kapal itu gunung es yang tinggi sekali. Pak, itu gunung es. Cepat-cepat putar. Balikkan arah. Hindarkan gunung es. Jangan sampai tabrak. Bawahnya mengatakan, oke Pak, kami berusaha. Cepat nakodanya mulai memutar kapal itu.
Waktu putar sampai separuh, dengar suara BAM! Sudah tabrak. Sudah tabrak. Lapor lagi. Pak, kami sudah tabrak. Bagaimana? Coba lihat di bawah. Kapal ini tabrak es, berlubang tidak? Mereka ke bawah lihat. Sudah terlambat. Air masuk seperti air terjun. Terus masuk. Mereka di situ berusaha mau membuat betul, mau membuat lubang itu tertutup. Tidak mungkin. Saudara-saudara, kalau engkau naik ke mobil tangkinya bocor, bensinnya keluar, engkau tidak bisa isi lagi, pasti berhenti kan. Mobil kalau berhenti, mogok, berhenti di situ, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kapal bocor, kalau kapal berhenti, tidak bisa berlayar, dia harus tenggelam ke dalam laut. Lalu dilihat laut itu berapa dalam. Laut itu lebih 400 meter atau lebih 1000 feet dalamnya. Saudara-saudara, itu berarti ratusan susun rumah. Kalau tenggelam, siapa yang bisa naik dari laut itu sampai di atas? Tidak kuat, napas tidak mungkin. Dan kapal tidak bisa kambang lagi. Bagaimana? Mereka dengan air mata menangis, Tuhan tolong, sudah tidak ada waktu. Karena kesombongan orang Inggris, Tuhan Allah pun tidak bisa mentenggelamkan kapal ini. Tuhan mentertawai manusia yang sombong. Saya sudah memberkati engkau lebih 600 tahun. Dari 15 sampai sekarang 1912. Engkau lupa anugerah Tuhan, engkau sombong. Sesudah itu kapal itu terus waktu air. Coba mereka keluarkan skoci, kapal kecil-kecil untuk menampung orang supaya jauh dari kapal. Kalau kapal ini jatuh, air itu akan keluar dari laut dan orang akan mati. Cepat-cepat naik skoci, lalu suruh cepat jalan, tinggalkan sejauh mungkin dari kapal itu. Tetapi dihitung, skocinya kurang banyak. Manusia tidak bisa isi dalam skoci, kurang tempat. Sehingga di antara ribuan orang naik kapal Titanic itu, yang bisa masuk kira-kira paling banyak 60%. Sisanya mesti mati. Waktu mereka orang kaya, mereka pikir familinya di London, familinya di Scotland, familinya di Sheffield, familinya di tempat-tempat kota-kota yang penting. Waktu itu kota yang penting di Inggris termasuk kota-kota seperti Sheffield, kota-kota seperti itu Birmingham, kota-kota yang berada di sebelah London. Banyak yang orang kaya nangis, mau kemana? Kita mau mati atas kapal yang seperti istana ini sekarang menjadi kuburan paling besar di dunia. Lalu kepala kapal mengatakan, skoci dilepas. Orang yang boleh naik skoci hanya perempuan dan anak-anak. Orang dewasa laki-laki tidak boleh masuk. Wah, cilaka. Saya ini orang kaya, saya punya company, saya punya usaha, saya punya minyak, saya punya tanah, saya punya rumah begitu banyak di London. Sekarang saya mati di laut. Mereka lari ke skoci, mau naik, dilarang. Laki-laki tidak boleh masuk, hanya perempuan boleh masuk. Laki-laki itu sambil nangis, sambil pikir jahat. Saya mau merubah diri dengan hiasan, pakai bedak, pakai minyak wangi, pakai pakaian perempuan, memalsukan diri sebagai cewek supaya saya boleh masuk. Maka mereka langsung ke dalam toilet, mereka pisuk cukur semua jenggot kumisnya sehingga kelihatan tidak ada kumis, tidak ada jenggot, kelihatan seperti cewek. Tetapi pakaiannya cas. Mana orang percaya lu cewek? Maka mereka pergi melihat perempuan yang lari ke skoci. Di tengah-tengah jalan mereka pukul perempuan dengan hantam yang keras sampai perempuan itu pusing pingsan jatuh. Dibuka pakaiannya biar dia setengah telanjang. Asal pakaian ini dimasukkan badannya dan dia menjadi perempuan pura-pura masuk ke dalam skoci. Hari itu perempuan yang dibunuh atau dipukul sampai pingsan jatuh di kapal ratusan orang. Perempuan itu tidak salah. Mereka mau naik skoci, mau hidup.
tapi dipukul sampai pingsan, dipukul sampai luka berdarah, lalu mereka jatuh sudah tidak sadar. Yang laki-laki pakai perempuan punya pakaian, paksa diri, pura-pura menjadi perempuan, merebut kota daripada Skoci itu. Setelah mereka naik kapal layar, kapal ini tenggelam, mereka sampai di Amerika. Saya mempelajari Titanic dan saya menemukan hal yang sangat menyedihkan. Laki-laki yang mempura-purakan menjadi perempuan, yang membunuh, melukai perempuan yang lain sampai mereka tenggelam, sampai mereka pingsan masuk di dalam laut. Setelah mereka tidak tiga di Amerika, dikatakan, "Loh, laki lu." Lalu mereka ada yang mau ditangkap, ada yang melarikan diri. Kira-kira 40 tahun kemudian dicatat laki-laki yang pura-pura menjadi perempuan, keturunan bagaimana? Keturunan semua rusak. Orang yang berbuat jahat, akibatnya turun kejahatannya kepada anak-anaknya. Anak-anak itu satu-satu rusak. Satu-satu memperkosa perempuan. Satu-satu berzina, berjudi, berbuat jahat. Satu-satu mencuri, menjadi perampok. Tak ada yang baik. Dan di antara satu orang namanya Booth, P-O-O-T-H, keturunannya berapa generasi, menghasilkan perampok 65 orang. Dan mengakibatkan Federal Government Amerika memakai ratusan juta untuk menangkap keturunan mereka. Karena mereka melancarkan, menularkan kejahatan kepada masyarakat di Amerika, bikin rusak anak muda. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada makan dan siang yang tidak usah bayar. Tidak ada dosa yang tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Manusia berbuat dosa akan makin lama makin merusak orang lain. Dengar khotbah baik-baik. Semua firman yang dikhotbahkan dari mimbar ini membuat engkau lebih suci, lebih takut kepada Tuhan, lebih rendah hati, lebih penuh cinta kasih. Kalau orang lain perlu pertolongan, jangan ikat tanganmu. Kalau orang perlu makanan, beri makan. Kalau bisa berbuat baik kepada orang lain, berbuatlah baik. Tuhan akan memberkati anakmu, cucumu, keturunanmu, dah habis-habis. Saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Amerika goncang karena orang jahat yang menipu, yang mempura-purakan, yang memukul orang perempuan sampai pingsan, mereka lari. Dan kapal itu tenggelam di bawah laut lebih 1000 meter ke bawah. Itu dah bisa bangkit. Orang kalau dah jadi mati pun bisa kambang karena terlalu dalam. Dan air di Newfoundland dinginnya seperti salju es. Sehingga yang mati bukan karena kelelep, juga mati karena ketinginan. Itu sampai sekarang sudah 110 tahun masih belum bisa diangkat kapal itu. Saudara-saudara, Inggris pernah miskin menjadi kaya karena makna harta. Inggris pernah kecil menjadi besar karena berkat Tuhan. Inggris pernah besar menjadi kecil karena sombong, karena jahat, karena melampiaskan opium war di Tiongkok, karena menghina orang Tionghoa, meracuni orang Tionghoa dengan ganja-ganja. Hukuman Tuhan datang kepada dia. Tahun 1912, hukuman itu tiba melalui satu kapal yang tenggelam, yang dengan kalimat sombong, Tuhan pun tidak bisa mentenggelamkan ini. Pada waktu penghakiman Tuhan datang, siapa yang bisa melawan? Engkau hanya bisa menerima hukuman, menerima kutukan, menerima penghakiman dari Tuhan tanpa pertolongan apa-apa. Saudara-saudara, waktu Herodes, ini cucunya Herodes yang besar, engkongnya arsitek besar, bikin gereja terbesar, bikin bait Allah terbesar dengan batu, setiap batang itu 5.000 kilo.
64 tahun dibangun bait Allah, dipakai tidak sampai 45 tahun, diamblaskan, akhirnya dijatuhkan dan dibakar oleh Jenderal Titus daripada negara kerajaan Romawi. Waktu api itu menyala-nyala, bait Allah semua terbakar. Di tengah-tengah batu dan batu mengalir warna kilap seperti emas yang cair. Jenderal Titus, apa itu? Coba lihat. Di antara batu dan batu ada emas yang keluar. Coba saya minta setelah api sudah berhenti, bongkar semua batu. Tidak boleh ada satu batu berada di atas batu yang lain. Ini ada kalimat yang dibuat oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, you see such a great glorious temple of God. I tell you the truth. One day, not even one stone will be remain upon another stone. Will be torn down. No stone will be upon another stone. Waktu mereka menemukan Herodes, waktu membangun, dia taruh emas di tengah-tengah batu dan batu. Untuk kalau dia sudah tua, anak-anaknya miskin, boleh keluarkan emas itu untuk menghidupi anak dan cucunya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan menghukum dia. Saudara-saudara, cucunya ceritanya tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Dia marah terhadap orang Tirus dan orang Sidon yang dapat air daripada Gunung Hermon melalui aqueduct 180 km sampai kota itu untuk membuat sawahnya subur, dan mereka mendapatkan makanan dari tanahnya Herodes. Karena ada hal yang tidak beres, Herodes marah sekali sama mereka. Lalu seorang yang diutus akhirnya membuat Herodes tidak marah. Satu hari Herodes pakai pakaian, duduk di atas taktanya raja, lalu berpidato kepada orang Tirus dan orang Sidon. Orang Tirus dengar kalimatnya, waduh bijaksana sekali. Ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Waktu dipuji, Herodes senang sekali. Dia anggap saya Allah. Allah yang sejati di mana saya tidak tahu. Allah ini dipuji. Saya berpidato. Ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Dia sombong. Dia merebut kemuliaan Allah. Dia tidak menghormati Tuhan yang sejati. Dia tidak menghargai Tuhan Allah. Dia mengambil kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri. Siapa yang melihat? Tuhan melihat di surga. Rakyat tahu tidak? Rakyat tidak tahu. Tuhan berkata, Herodes, engkau menjadi Allah, engkau merebut kemuliaan Tuhan. Oke, saya menghakimi engkau. Bagaimana menghakimi? Kirim satu ulat atau satu cacing kecil ke dalam tubuhnya, lalu memakan ususnya, memakan organnya. Itu diselidiki, tidak tahu cacing macam apa. Tapi ada semacam cacing, setelah kemakan dia akan menggigit ususmu. Gigitnya dengan sakitnya luar biasa. Hal ini dicatat oleh seorang sejarawan namanya Josephus. Josephus di dalam bukunya Sejarah Kuno Orang Yahudi mengatakan Herodes digigit cacing di dalam perutnya, akhirnya sakit tidak tahan 5 hari berputar-putar, bersungut-sungut, berteriak-teriak 5 hari. Sesudah itu dia mati. Saudara-saudara, orang kalau mati, sebelum mati disiksa, itu sangat kasihan. Apalagi disiksanya sakit di dalam perut yang tidak bisa pakai tangan garuk, tidak bisa keluarkan, tidak bisa bersihkan, tidak bisa diobati. Itu tahun ke-44 daripada Masehi. Itu tahun ke-4 dari Kaisar Romawi namanya Claudius. Waktu itu Paulus masih hidup, Petrus masih hidup. Paulus dan Petrus dimatikan 22 tahun setelah Herodes mati, dihukum oleh Tuhan ini. Nah, Alkitab cuma dengan 4 ayat 20
21, 22, 23 menceritakan kematian Raja Herodes yang dihukum oleh Tuhan. Saya bertanya, apakah kita sudah diingatkan oleh Tuhan? Kita sudah diberikan peringatan dan kita sudah mulai membuat diri menjadi manusia yang penuh takut kepada Tuhan. Tuhan yang adil, yang suci, tidak pernah sembarangan. Jangan kira semua penyakit dari Tuhan. Ada yang diizinkan, ada yang dari setan, ada yang dari kesalahanmu sendiri. Tapi ada semacam hukuman Tuhan juga memakai penyakit yang menakutkan untuk menghakimi manusia. Herodes, pemerintah dunia, kuasa manusia yang dibawa kuasa Tuhan, sekarang mendapatkan kuasa lebih besar menghakimi dia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kesadaran, keinsyafan. Kita hanya manusia. Mari kita ingat Tuhan. Mari kita ingat anugerah Tuhan. Juga ingat akan hukuman Tuhan. Jangan sembarangan. Mari kita menjadi orang Kristen yang beribadah, yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, penuh perasaan tanggung jawab menjadi manusia di bawah Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, pada minggu-minggu akan datang, kita akan bicara tentang 7 macam penghakiman yang terbesar secara prinsip di dalam seluruh kitab suci. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta sekali lagi, Jack naik ke atas, pimpin kita di dalam doa penutup untuk seri ini di dalam kebaktian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami boleh renungkan. Dan kami mohon Tuhan yang boleh menjaga hati kami terus senantiasa untuk kami boleh hidup dengan gentar di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus bertumbuh dan kami boleh menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Senantiasa kami boleh juga menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan perenungan firman akan penghakiman Tuhan ini benar-benar menjadi suatu berkat yang kami boleh renungkan tiap hari di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh makin mengasihi Tuhan dengan gentar dan setia. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.